possibly with 20 minutes to go when we will be securing the aircraft for landing. Give you an update on any amended arrival time at that point, but for now, the plan is for us to be on the ground in 40 minutes time. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang post-truth dan disinformasi. Hal ini menjadi semakin penting karena di era internet, di era sosial media, dan lain sebagainya, hal-hal semacam ini semakin mengemuka. Nah teman-teman sekalian, pada dasarnya apa yang kita pelajari itu berasal dari surat kabar, berasal dari televisi, berasal dari majalah, dari media, dan bahkan dari internet. Tapi yang perlu disadari adalah bahwa ada kemungkinan, ada possibility mereka itu menipu atau memanipulasi kita. There is a possibility that they deceive us. Itu dikatakan oleh filsuf David Hume pada tahun 1748 dalam bukunya An Enquiry Concerning Human Understanding. Nah, semakin kemari teman-teman sekalian, keberadaan internet, keberadaan media sosial, dan lain sebagainya membuat possibility untuk mislead us, untuk deceive us itu menjadi semakin tinggi. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu definisikan dulu apa itu yang disebut sebagai informasi. Informasi itu bisa dicirikan sebagai sesuatu yang well-formed, kemudian meaningful, dan truthful. Kalau saya mengatakan bla 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 bla, mumbling dengan tidak jelas, itu tidak bisa disebut sebagai informasi karena tidak meaningful. Atau kalau saya mengatakan bahwa saya adalah pria paling tampan di Indonesia, maka itu juga bukan informasi karena itu tidak truthful. Nah, konsep informasi ini agak berbeda ya teman-teman sekalian dengan apa yang selama ini digunakan oleh computer scientist atau cognitive scientist. Umumnya mereka membedakan antara data dan informasi. Data adalah angka atau kalimat atau narasi dan lain sebagainya. Tetapi informasi kalau menurut mereka adalah data yang sudah diproses, data yang sudah diinterpretasikan, data yang sudah diorganisasikan sedemikian rupa, sudah distrukturisasikan sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai manfaat. Tapi dalam konsep ini, dalam konteks yang sedang kita bicarakan saat ini, kita membedakan informasi yang seperti itu. Informasi yang kita definisikan dalam konteks ini adalah sekali lagi sesuatu yang well-formed, sesuatu yang meaningful, dan sesuatu yang truthful. Nah, teman-teman sekalian, selain informasi, ada yang disebut sebagai misinformation. Misinformasi itu adalah sesuatu yang well-formed, sesuatu yang meaningful, tapi bisa jadi false. False di sini bersifat tidak sengaja, jadi accidental. False statement di sini, teman-teman sekalian, bisa berpotensi untuk membuat orang lain misleading, salah paham, salah tangkap, dan lain sebagainya. Tetapi bahkan yang perlu disadari adalah informasi yang benar sekalipun bisa jadi misleading atau diterima dengan tidak tepat, ditangkap dengan tidak tepat. Selain misinformation, ada juga yang disebut sebagai disinformation. Disinformation ini, teman-teman sekalian, kalau menurut American Heritage Dictionary, didefinisikan sebagai sesuatu yang deliberately misleading information. Jadi secara sengaja memberikan informasi yang misleading. Kemudian Oxford English Dictionary juga menyebutkan atau mendefinisikan disinformation sebagai dissemination of deliberately false information. Jadi proses menyebarluaskan informasi dengan sengaja dan salah atau tidak akurat. Disinformasi pada dasarnya adalah misinformation yang secara sengaja purposefully ditujukan untuk membuat orang lain misleading, untuk membuat orang lain percaya bahwa informasi tersebut akurat. Disinformasi ini bisa terjadi di titik manapun selama life cycle atau siklus hidupnya informasi.
Dia bisa terjadi pada saat proses creation-nya, pembuatannya, dia bisa terjadi pada proses storage, penyimpanannya, pada proses retrieval, penarikan kembali, maupun pada saat proses updating. Ini bisa terjadi di mana saja. Dan contohnya ada banyak, bisa berupa fraud, bisa berupa hoax, bisa berupa propaganda politik, bahkan sensor atau honest mistake itu bisa dianggap sebagai disinformasi. Kita juga perlu mengenal yang disebut sebagai visual disinformation, karena disinformasi itu tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga bisa berupa gambar, atau peta, atau foto, atau apapun itu yang sifatnya visual. Karena sesuatu yang visual umumnya secara epistemik bisa dianggap jauh lebih berbahaya daripada kata-kata yang salah. Oleh karena itu, di sini kita perlu memikirkan yang disebut sebagai unintended consequences atau unintended side effect. Sebagai contoh, misalnya saya seorang jenderal, saya meminta pasukan saya untuk ngebom pangkalan militer. Tapi di sana ada risiko bahwa masyarakat sipil yang tinggal dekat dengan pangkalan militer tadi bisa menjadi korban. Sama juga dengan konteks informasi. Kadang-kadang kita berusaha untuk menciptakan informasi atau dengan sengaja menciptakan misinformasi atau bahkan disinformasi. Tetapi informasi tersebut menyebar sedemikian rupa, menjadi viral, menjadi tidak terkendali, dan akhirnya banyak orang-orang yang menjadi korban tak bersalah, menjadi unintended consequences atau unintended side effect. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak sekali orang yang pada awalnya hanya ingin menulis untuk pribadi, tapi kemudian menjadi viral dan menjadi masalah yang masuk ke ranah hukum. Tapi ada juga proses disinformasi yang dengan sengaja dan tidak menciptakan side effect. Sebagai contoh, misalnya saya sebagai seorang peneliti dengan sengaja menyebarkan atau menulis tulisan yang tidak akurat di Wikipedia. Tujuan saya adalah untuk mendapatkan pengukuran sejauh mana waktu yang dibutuhkan bagi platform Wikipedia untuk mendeteksi adanya informasi yang salah. Hasil pengukuran tadi akan saya gunakan untuk tujuan penelitian. Atau bisa juga seorang guru atau seorang pengajar dengan sengaja menampilkan informasi yang salah. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada muridnya atau kepada anak didiknya tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi informasi yang salah di internet atau di media sosial. Contoh-contoh tadi seperti peneliti yang memberikan posting tidak akurat di Wikipedia atau seorang guru yang dengan sengaja menunjukkan informasi yang salah itu bisa dijustifikasi secara moral. Tapi ada keputusan-keputusan atau ada contoh-contoh yang mungkin tidak bisa dijustifikasi secara moral. Misalnya ketika Perang Dunia Kedua, pihak sekutu dengan sengaja memberikan misinformasi atau disinformasi dengan harapan nanti tentara Jerman atau tentara Italia menangkap disinformasi tadi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan yang keliru, sehingga pihak sekutu bisa melakukan antisipasi jauh-jauh hari. Secara moral mungkin bisa dijustifikasi oleh tentara sekutu, tapi apakah ini bisa dijustifikasi secara moral yang sifatnya lebih universal, itu masih menjadi pertanyaan. Kemudian ada juga disinformasi yang sifatnya evolusionari. Kalau teman-teman melihat ada spesies-spesies hewan yang sedemikian rupa bisa mengelabui predator dengan cara mengubah dirinya, mengubah warna kulitnya seolah-olah dia adalah pohon atau seolah-olah dia adalah dedaunan. Proses kamuflase ini dilakukan supaya mereka tidak dimangsa oleh predator. Dan konsep ini akan terus-menerus dilakukan secara turun-temurun oleh anak turunannya, karena ini adalah bagian dari evolusi. Dengan demikian, proses deceptive camouflage atau proses evolutionary disinformation ini akan terus ada dan mungkin bisa dijustifikasi secara moral. Tapi terlepas dari itu semua, kalau kita lihat dalam konteks media sosial atau internet secara umum, teman-teman sekalian, ada beberapa istilah yang perlu saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah troll. Troll atau trolling itu adalah upaya dengan sengaja memancing atau memantik orang-orang supaya emosinya tersulut. Troll ini awalnya dilakukan dengan cara memposting tulisan di Usenet atau di grup di internet yang disasar adalah newbie, orang-orang yang masih baru, dengan harapan supaya mereka bisa tersulut emosinya. Lalu mereka bisa memenangkan argumen dengan mudah. Trolling ini juga bisa disebut sebagai innocuous pranks, jadi prank yang tidak berbahaya, tetapi bisa jadi beranjak kepada perilaku yang lebih serius lagi. Kalau kita tarik ke masa sekarang, ada banyak hal yang bisa mewakili atau menunjukkan adanya trolling di media.
Contohnya adalah misalnya dengan sengaja menggunakan kata-kata yang ofensif, kata-kata yang mudah memancing amarah atau emosi orang lain, atau bisa juga dengan cara menunjukkan antipati terhadap hal-hal yang berbau sensasi 5, 4, 3, 2, 1, close the door. yang dilakukan di media-media mainstream, atau bisa juga dengan secara sengaja memancing emosi lawan atau target yang kita tuju, atau yang lain adalah dengan sengaja membangun atau menciptakan ambiguitas, karena dengan adanya ambiguitas kita bisa memancing di air yang keruh. Selain trolling, ada juga konspirasi teoris. Ini juga sering sekali muncul, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Internet atau media sosial secara umum bisa menjadi fertile ground, ya, menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya teori-teori konspirasi, karena tidak ada yang disebut sebagai gatekeeper, penjaga pintu. Kalau di media mainstream ada yang namanya editor, ada yang namanya board atau supervisor, yang tujuannya mengawasi hal-hal semacam ini. Tapi di media sosial, di internet, sifatnya lebih terbuka, sifatnya lebih demokratis, sehingga siapapun bisa menulis tentang teori-teori konspirasi. Kembali lagi ke disinformasi dan misinformasi tadi. Konspirasi teori ini, teman-teman sekalian, secara umum adalah tentang bagaimana menciptakan belief, menciptakan kepercayaan bahwa ada mekanisme besar, bahwa ada kekuatan besar yang mempunyai peran, mempunyai andil terhadap kejadian-kejadian besar atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia ini. Kalau diperhatikan teman-teman sekalian, konspirasi teori itu selalu punya tema atau topik yang konstan, yaitu pada dasarnya menciptakan kegugupan, anxiety, terkait dengan kehilangan kontrol, kehilangan kendali dalam konteks agama, dalam konteks politik, dan dalam konteks social order. Temanya selalu berputar-putar di tiga hal tersebut. Kemudian selain konspirasi teoris, ada yang disebut sebagai buzzer atau influencer. Ini sangat populer sekali di Indonesia. Pada dasarnya buzzer atau influencer itu adalah orang-orang yang punya paparan yang lebih luas di media sosial, di internet, sehingga karena diikuti oleh banyak orang dan lain sebagainya, punya pengaruh influence yang cukup kuat. Mereka bisa mempunyai pengaruh yang besar dalam menggerakkan opini yang beredar di masyarakat. Buzzer atau influencer itu punya kekuatan untuk amplify, ya, untuk membesarkan lagi pesan-pesan yang mungkin tidak bisa muncul, tidak bisa di-cover oleh media-media mainstream, karena tadi ada yang namanya gatekeeper dan lain sebagainya. Selain trolling, selain konspirasi teoris, juga buzzer dan influencer, Melissa Zimders memperkenalkan istilah-istilah lain yang juga cukup populer. Yang pertama adalah fake news. Fake news ini adalah berita yang sifatnya fabrikasi, kemudian ditujukan untuk deceptif atau untuk menipu, kemudian distorsinya sangat tinggi bila dibandingkan dengan pemberitaan yang nyata. Kemudian ada juga yang disebut sebagai satir. Satir itu adalah penggunaan humor, penggunaan ironi, penggunaan sesuatu yang aneh dilebih-lebihkan yang dengan sengaja ditujukan untuk memberikan tanggapan atas peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Melissa Zimders juga menyebutkan beberapa hal lain seperti extreme bias, yaitu sumber-sumber yang mengandung propaganda sehingga mungkin bisa mendistorsi informasi. Kemudian ada juga konspirasi teori yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada juga rumor mills, yaitu sumber-sumber yang mengumpulkan gosip, rumor, atau segala bentuk informasi yang belum bisa diverifikasi. Kemudian state news, yaitu sumber-sumber yang berasal dari biasanya dari negara-negara yang represif, yang otoritarian, kemudian beroperasi di bawah sanksi dari pemerintah. Kemudian ada juga yang disebut sebagai junk science, yaitu informasi yang mengandung pseudoscience, hal-hal yang berbau metafisik, atau hal-hal yang mengandung unsur saintifik tetapi klaimnya dipertanyakan. Ada juga hate news, yaitu sumber-sumber yang mengandung ujaran kebencian, kemudian mempromosikan seperti rasisme, misoginis, kemudian homofobia, atau bentuk-bentuk diskriminasi yang lain. Kemudian ada juga yang disebut sebagai clickbait, yaitu sumber-sumber yang mungkin memberikan informasi yang kredibel tetapi cenderung melebih-lebihkan, mengeksagerasi, sehingga kadang-kadang bisa muncul pemahaman yang salah atau bisa muncul klaim yang questionable, yang dipertanyakan, karena dia menggunakan judul atau deskripsi yang barangkali tidak sesuai dengan konten yang disampaikan.
Kemudian ada yang disebut sebagai proceed with caution, yaitu sumber-sumber yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang reliable tapi tetap butuh diverifikasi lagi. Kemudian ada juga yang disebut sebagai political, yaitu sumber-sumber yang biasanya mempunyai kepentingan politik di belakangnya, sehingga walaupun informasinya benar, tapi mungkin ada orientasi politik tertentu atau kepentingan politis tertentu. Kemudian ada juga informasi yang dianggap kredibel, yaitu sumber-sumber yang secara konsisten bisa melakukan penyebaran informasi dengan menggunakan kaidah yang benar, lalu menjalankan praktek-praktek yang sifatnya etis kalau dalam konteks jurnalisme. Tapi tetap juga perlu kita hati-hati atau kita waspadai bersama, karena kadang-kadang sumber yang kredibel pun karena tuntutan iklan, sponsor, dan lain sebagainya, mereka bisa saja menggunakan informasi atau judul atau deskripsi yang clickbait, yang mengundang rasa penasaran orang, tetapi setelah diklik, beritanya barangkali tidak sesuai dengan apa yang tadi dijanjikan di depan. Halo? Halo? Ya kasihan dah lupa. Kenapa? Lupa? Pada dasarnya tidak ada news information yang benar-benar sempurna, sehingga itu kembali lagi kepada kita untuk menganalisisnya. Dan kadang-kadang diperlukan juga konsep yang disebut sebagai diet information. Jadi mungkin kita harus mengelola dengan baik asupan informasi yang masuk ke dalam diri kita supaya kita tidak terjebak dalam filter bubble. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah tentang motif kenapa terjadi manipulasi di media seperti yang sering kita rasakan atau sering kita alami saat ini. Ada banyak motif. Yang pertama biasanya adalah motif ideologis, yaitu mereka ingin melakukan yang namanya political correctness atau membenarkan sesuatu secara politis, atau ingin juga menyampaikan komitmen-komitmen yang sifatnya ideologis. Yang kedua adalah yang disebut sebagai radikalisasi. Mereka ingin mendorong yang namanya perubahan secara rapid, secara radikal di dalam struktur sosial kita. Lalu motif yang ketiga adalah money atau financial gains. Teman-teman bisa cari berita tentang Alan Montgomery di interview yang dilakukan oleh BBC. Ceritanya tentang bagaimana Alan, ini merupakan pseudonym, yang menciptakan beberapa situs yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lalu bagaimana dia menipu algoritma Google, Facebook, dan lain sebagainya, dan mendapatkan keuntungan dari situs-situs yang tadi dia pelihara. Kemudian yang keempat adalah status and attention. Jadi mereka ingin penerimaan di dalam satu komunitas tertentu, atau mereka ingin mendapatkan kontrol atau kendali di dalam sebuah komunitas dan seterusnya. Jadi mereka ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan di sana. Nah, selain itu juga ada beberapa hal seperti meme yang sering muncul. Meme ini pada dasarnya adalah bagian dari budaya kita. Umumnya berbau humor, berbau joke, kemudian bisa mendapatkan influence, bisa mendapatkan pengaruh sehingga menyebar dengan begitu cepat. Transmisinya begitu cepat dari orang yang satu ke orang yang lain, dan lama-lama bertumbuh atau menjadi viral dan menjadi sebuah fenomena sosial yang berterima umum. Kemudian selain itu ada yang disebut sebagai bot. Bots ini adalah seperti aplikasi atau seperti software yang mampu menciptakan konten di dalam media sosial, kemudian mampu juga berinteraksi dengan orang lain. Bots ini umumnya digunakan untuk alasan politis, karena dia bisa meningkatkan jumlah follower dengan cepat, kemudian dia juga bisa digunakan untuk menyebarkan propaganda politik, kemudian dia juga bisa digunakan untuk membelokkan political discourse atau diskusi yang sedang berjalan saat ini, atau dia juga bisa digunakan untuk mendramatisasi dan menyebarkan konten-konten politik tertentu. Bots inilah yang kemudian melahirkan konsep yang disebut sebagai computational propaganda, yaitu penggunaan bots di media sosial, di internet, yang diciptakan untuk menyebarkan misinformasi dan negative information tentang lawan politik yang kita hadapi. Sounds familiar ya? Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu pahami bahwa media di masa sekarang itu menjadi sangat vulnerable, menjadi sangat ringkih, menjadi sangat rentan. Ada banyak alasan. Yang pertama karena hilangnya trust di media-media mainstream. Hal ini bisa disebabkan karena media yang ada saat ini cenderung dimiliki oleh golongan tertentu. Biasanya konglomerasi bisnis tertentu, sehingga menciptakan ownership yang tersentralisasi. Akibatnya, independensi dari media tersebut menjadi dipertanyakan. Kemudian, peran media sebagai fourth estate, kekuatan keempat,
itu juga menjadi tidak sekuat sebelumnya karena dimiliki oleh kepentingan tertentu. Lalu yang ketiga adalah turunnya pemberitaan-pemberitaan lokal. Jadi di setiap daerah biasanya punya surat kabar lokal dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak punya cukup modal untuk berinvestasi ke digital publishing yang sekarang sedang marak. Mereka nggak punya cukup sumber daya sehingga mereka kehilangan potensi pelanggan yang sudah mulai beralih ke media online. Akibatnya mereka mulai kehilangan pendapatan, kemudian jualan dari koran secara fisiknya menjadi turun. Di sisi lain, teman-teman sekalian, ini nyambung juga dengan alasan yang ketiga, yaitu adanya pergeseran di dunia periklanan. Sekarang semakin banyak orang menghabiskan iklan tidak di surat kabar, tidak di media mainstream, tetapi di platform digital seperti Google dan Facebook. Karena mereka punya kemampuan untuk memberikan iklan yang lebih tertarget, kemudian lebih terpersonalisasi, kemudian hasilnya measurable, bisa diukur, bisa dilihat dengan sangat jelas. Nah, pasar iklan yang semula dimiliki oleh media konvensional diambil oleh Google dan Facebook dan lain sebagainya. Bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya teman-teman sekalian, kalau saya ingin jualan motor atau mobil misalnya, saya pasang iklan, saya datang ke KR misalnya, kemudian beli space untuk iklan baris di sana, setiap barisnya misalnya Rp5.000 dan seterusnya. Kemudian keesokan harinya iklan tersebut terbit, orang yang tertarik akan menelpon saya, janjian untuk ketemu, lihat barangnya, transaksi dan lain sebagainya. Tapi sekarang hal itu tidak lagi lazim. Pemasang iklan lebih suka menggunakan platform seperti Google dan Facebook, kemudian memilih target market yang ingin dituju, kemudian membuat beberapa kampanye iklan yang berbeda, kemudian mereka akan menjalankan kampanye itu dalam periode waktu tertentu, mereka bisa melakukan split testing, mereka bisa melakukan eksperimen, mereka bisa mendapatkan hasilnya secara real time, berapa banyak orang yang ngeklik, berapa banyak orang yang tertarik, kemudian kata kunci apa yang relevan, target seperti apa yang masuk ke dalam platform mereka, dan seterusnya. Nah, di sisi lain, teman-teman sekalian, platform Google dan Facebook ini mendorong adanya pay-per-click mechanism. Jadi yang diklik adalah sesuatu yang menarik, yang mengundang penasaran, dan seterusnya. Karena hal itu yang nanti akan dipilih oleh user atau viewers. Oleh karena itu, hal ini mendorong juga terciptanya clickbait journalism yang semakin kencang, semakin kuat. Orang cenderung menciptakan berita-berita, bahkan memasang iklan yang bombastis yang seringkali mungkin tidak sesuai dengan konten yang sesungguhnya. Ini relevan juga dengan alasan yang keempat yang disebut sebagai attention economy, karena kita masuk ke dalam perekonomian berbasis informasi yang segala sesuatunya membutuhkan atensi atau perhatian kita. Celakanya perhatian kita itu begitu terbatas sehingga kita akan memilih sesuatu hal yang menarik perhatian kita, dan sesuatu yang menarik perhatian kita belum tentu adalah sesuatu yang paling baik, paling relevan, atau paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dinamika itu semua sekalian, teman-teman, akan menciptakan atau melahirkan yang disebut sebagai post-truth. Post-truth adalah pola ketika kita mulai menyimpang dari norma-norma, dari rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Jadi apa yang kita lakukan mulai bergeser kepada sesuatu yang berbasis perasaan, berbasis subjektivitas, berbasis pada sesuatu yang tidak logis. Batas-batas antara fakta, antara kebenaran, antara informasi, disinformasi, misinformasi itu menjadi semakin blur, membuat kita semakin sulit untuk menemukan mana sesungguhnya yang benar. Kemudian emosi lebih mengemuka, lalu kepercayaan pribadi, personal belief itu juga lebih ditonjolkan. Polarisasi menjadi semakin tajam. Orang yang sayap kiri akan semakin ke kiri, orang yang sayap kanan akan semakin ke kanan, dan mereka nggak akan pernah ketemu di satu titik tengah yang sama. Polarisasi ini juga didorong oleh platform yang berusaha untuk membuat user mereka semakin betah di platform yang digunakan dengan cara memberikan konten-konten yang mereka sukai. Akibatnya mereka yang ada di kiri akan semakin ke kiri, mereka yang ada di kanan akan semakin ke kanan. Polarisasinya akan semakin tajam. Celakanya, algoritma ini tidak menyelesaikan masalah kita, teman-teman sekalian. Jadi, algoritma itu justru bisa membuka, bisa merefleksikan, bisa mengulang, bahkan bisa mengotomatisasi bias-bias yang terjadi dalam diri kita. Akibatnya, dengan adanya kemajuan teknologi yang namanya seksisme, kemudian fanatisme, kemudian bullying, dan lain sebagainya, perilaku-perilaku diskriminatif semacam itu bukannya hilang, tapi justru semakin kuat. Contoh yang paling kelihatan adalah dengan penggunaan VAR di sepak bola Liga Inggris. Dengan adanya teknologi,
bukannya membantu pengambilan keputusan di lapangan dengan lebih akurat, tetapi justru membuka adanya dispute, membuka adanya perselisihan yang semakin tajam. Kemudian kejadian-kejadian politik yang terjadi belakangan ini juga semakin mengamplifikasi fenomena post-truth tadi. Akibatnya, truth itu menjadi sesuatu yang sifatnya sangat personal, menjadi sesuatu yang dimiliki oleh kalangan atau komunitas tertentu. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut Anda. Benar menurut kelompok saya, bisa jadi salah menurut kelompok yang lain. Truth sudah bergeser dari sesuatu yang objektif, yang berbasis pada hal-hal yang sifatnya saintifik, berdasar pada prosedur-prosedur empiris, berdasar pada data atau fakta yang bisa diverifikasi, menjadi sesuatu yang sangat personal dan menjadi milik kelompok atau golongan tertentu. Selain itu, teman-teman sekalian, karena kekuatan media dan disinformasi tadi, maka ada konsep weaponization. Jadi membuat informasi itu sebagai sebuah senjata yang membawa propaganda atau kepentingan tertentu. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dilakukan oleh perusahaan, kelompok-kelompok organisasi tertentu, atau bahkan individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya, sekarang kita mengalami yang namanya perlombaan senjata dalam tanda kutip. Jadi arms race itu tidak lagi senjata fisik atau senjata militer seperti pistol, senapan, tank, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana algoritma itu dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mencapai atau mendukung perlombaan senjata tadi. Akibatnya hal ini akan menciptakan kerusakan yang semakin besar. Kemudian radikalisasi menjadi semakin kuat, polarisasi juga menjadi semakin kencang. Di laporan yang diterbitkan oleh LSI tahun 2019, mereka menyebut yang namanya 5 Giant Evil, 5 setan besar yang ada di media saat ini. Yang pertama adalah confusion, kebingungan. Yang kedua adalah cynicism, sinis atau memandang remeh kepada pihak-pihak tertentu, kepada institusi yang legitimate seperti pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fragmentasi antar kelompok sosial yang beragam. Lalu yang keempat, mendorong irresponsibility, perilaku yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang keempat, menciptakan apati. Jadi orang tidak lagi peduli terhadap nilai-nilai luhur, tidak lagi peduli terhadap pemerintah, tidak lagi peduli terhadap sesamanya, dan seterusnya. Hal ini tentu saja buruk bagi demokrasi kita, buruk bagi masyarakat sosial kita. Apalagi ketika media tadi tidak lagi independen, tidak lagi menjadi watchdog, tidak lagi menjadi fourth estate, karena sudah terbawa oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman masih ingat, dulu internet lahir sebagai sebuah tempat yang sangat demokratis, sangat terbuka, dan sangat partisipatif. Siapapun bisa berpartisipasi di sana, siapapun bisa punya akun, siapapun bisa punya website, siapapun bisa bergabung ke mailing list, dan lain sebagainya. Tapi sekarang internet tidak lagi menjadi tempat yang demokratis, karena sekarang internet praktis didominasi hanya oleh beberapa kekuatan besar tertentu. Jadi nama domain itu kalau teman-teman perhatikan dulu ada banyak, sekarang coba dihitung saja deh berapa banyak domain yang situs web yang sering teman-teman buka. Umumnya ya hanya itu-itu aja. Jadi internet yang ada sekarang sudah didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar yang sangat tersentralisasi. Kemudian hal ini menciptakan pertanyaan, lalu bagaimana kita menemukan kebenaran? Where do we find the truth? Ini menjadi agak sulit ya teman-teman sekalian, karena sekali lagi post-truth itu membuat kebenaran, membuat truth itu menjadi semakin terfragmentasi. Kemudian kalau kita bicara truth, kebenaran sebagai intersubjective agreement, sebagai sebuah kesepakatan yang diterima oleh banyak orang, itu lahir dari production of knowledge. Nah, situasi ini hanya bisa dimungkinkan ketika publik, ketika masyarakat umum punya pemahaman epistemologis yang sama. Dan berkembangnya scientific truth semacam itu hanya bisa terjadi kalau kita mempunyai beberapa prasyarat kondisi sosial yang ada. Misalnya di antara kita punya trust yang sama, kemudian kita punya civility, punya keberadaban di antara kita. Kemudian ada rasa respect, terutama bagi orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda dengan kita. Tanpa itu semua agak sulit bagi kita untuk bisa mencapai scientific truth, dan oleh karena itu akan sulit juga untuk mencapai intersubjective agreement yang tadi saya sampaikan di depan.
Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah teman-teman sekalian bahwa kalau kita kembali ke konsep sosio-konstruksionis yang dulu pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, maka kita bisa simpulkan bahwa telling the truth itu adalah sebuah mekanisme sosial yang sangat kompleks, yang sangat dinamis. Kemudian truth itu sendiri bersifat elusif, melewati perdebatan yang mungkin tidak akan pernah selesai. Kemudian truth itu sendiri harus bisa bertahan dari tekanan-tekanan yang sifatnya subjektif. Dia juga harus bisa bertahan dari keberagaman epistemologis, kaitannya dengan value, kaitannya dengan norma-norma yang beragam. Sehingga diskursus kita bisa mencapai intersubjective agreement yang kemudian menciptakan truth. Dan jelas ini tentu bukan perkara yang mudah.